Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam question and answer atau pertanyaan dan jawaban dari mata kuliah Metodik Khusus PAI. Dalam pembahasan kemarin kita membahas tentang usul fikih dan sumber hukum Islam. Ada 28 pertanyaan yang akan kita bahas satu persatu. Mudah-mudahan dalam 30 menit ini bisa menjawab semuanya. Baik, yang pertama adalah dari Yuni Awaliyatun Nisa. Bapak, saya Yuni Awaliyatun Nisa dari PAID semester 4. Bapak, bagaimana cara menyelesaikan pertikaian yang sering terjadi? Bagaimana cara menyelesaikan pertikaian yang sering terjadi? Dikarenakan perbedaan pendapat, tapi masing-masing mempunyai hadis yang saling menguatkan karena sering terjadi di keseharian. Baik, sebetulnya usul fikih itu sudah menjembatani pertikaian-pertikaian itu, sehingga dalam usul fikih itu banyak sekali kaidah-kaidah yang tidak saling menyerang tetapi saling menguatkan. Adapun perbedaan-perbedaan itu kita harus anggap sebagai sebuah hal yang biasa saja. Seperti begini, ketika kita mau ke Jakarta atau mau naik gunung lah gitu ya. Ketika sudah di puncak gunung, kita akan tahu jalan-jalan untuk menuju puncak gunung itu, sehingga bisa berbagai macam jalan. Karena kan madhab itu dari ma dahaba. Jadi akhirnya jalan, akhirnya cara gitu ya. Sehingga apa? Sehingga cara itu banyak. Nah, kalaupun itu terdapat perbedaan, pasti karena untuk menggapai sebuah tujuan, misalkan dalam usul fikih adalah untuk istilah hukum, untuk mengambil sebuah hukum, maka pasti menemukan cara-cara yang berbeda. Nah, justru yang membedakannya itulah atau mempertentangkan perbedaan itulah yang sebetulnya salah. Berarti dia tidak paham, belum naik ke puncak gunung, belum tahu bahwa jalan-jalan itu banyak, bahwa air itu dialirkan dengan berbagai cara. Jadi tidak usah memperdebatkan. Semakin dia mengerti tentang usul fikih, maka dia akan paham semakin banyak pendapat, dan yang terpenting adalah tidak usah jadikan perbedaan itu menjadi sebuah pertentangan dan meruncing ke dalam sebuah pertikaian. Selanjutnya, eh, Pia Nurrahma bertanya, Bapak siapa sih yang pertama kali menciptakan madhab? Jadi madhab itu sebetulnya tidak diciptakan oleh yang berafiliasi ke madhabnya. Contoh misalkan Syafi'i, Imam Syafi'i itu tidak menciptakan madhab, tetapi yang menciptakan madhab adalah ashab-ashabnya atau murid-muridnya, lalu kebelas ini murid dari murid-muridnya Imam Syafi'i dan seterusnya, sehingga dia bergumul atau berkumpul menjadi satu kesatuan sehingga dia disepakati itu sebuah madhab. Madhab juga dalam satu madhab saja itu bisa memiliki perbedaan-perbedaan pandangan. Tetapi yang paling jelas memang yang paling bisa menyamakan pendapat adalah metodologinya, manhajnya. Soalnya saya sering merasa dikucilkan di sekolah karena madhab saya Persis, sedang teman-teman saya NU. Apakah pada zaman sahabat sudah ada istilah madhab itu sendiri? Pada saat zaman sahabat tidak ada madhab. Yang ada adalah dia langsung mengacu atau reverse ya, mengacu kepada Rasulullah. Tetapi semakin banyak umat Rasulullah itu semakin terpolarisasi pemahaman-pemahaman itu, sehingga perlu ada kerangka, ada kerangka khusus yang bisa meliding atau membuat masyarakat atau kaum muslimin itu satu kesatuan utuh atau memiliki pandangan yang betul-betul sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah. Maka di zaman sahabat tidak ada karena begitu dekat dengan Rasulullah. Tetapi zaman berganti zaman, generasi berganti generasi, maka itu terjadilah sebuah kesepakatan bahwa madhab itu ada di dalam Islam. Banyak madhab itu, ada madhab akidah, ada madhab fikih, dan seterusnya. Nah, kalau masalah Persis dan NU itu bukan, bagi saya itu bukan madhab. Bagi saya itu adalah organisasi masyarakat. Nah, kalau NU itu lebih memiliki sejarah yang begitu panjang dan menyatakan sebagai rumah besar pesantren, maka madhab-madhabnya itu banyak yang menggunakan madhab-madhab tradisional. Nah, beda dengan Persis yang memang banyak dipengaruhi oleh para pendat bukan para yang kembali dari Arab Saudi yang baru belajar, dan saat itu Arab Saudi sudah dikuasai
oleh Raja King Saud, sehingga madhabnya kebanyakan itu Ahmad bin Hambal. Tetapi di dalam madhab Ibnu Hambal itu menyatakan bahwa agak banyak yang menyatakan bahwa bukan tidak diperbolehkan, sebaiknya tidak menggunakan madhab. Tetapi tidak menggunakan madhab pada skala yang lebih mikro itu bermadhab gitu ya. Jadi tidak bermadhab itu bermadhab, artinya dia menjadi mujtahid, dia berijtihad. Tapi masalahnya ketika kita berijtihad itu perlu sekali banyak instrumen atau komponen-komponen yang diketahui. Misalkan sumber hukum Islam pertama Quran, maka harus mengerti Al-Quran, bahasa Arabnya. Dalam bahasa Arab itu nahwu sorobnya, lalu nanti ke sebelah sininya uslubnya, lalu ke balagohnya, pragmatiknya, sehingga harus mengerti, memahami, dan mencermati Al-Quran itu sendiri. Al-Quran juga harus diperkuat dengan hadis dan seterusnya. Bagi orang-orang yang awam seperti kebanyakan masyarakat muslim kita itu bukanlah menjadi sebuah pilihan tidak bermadhab. Kenapa? Karena mereka tidak memikirkan dengan ijtihad ya. Ijtihad itu bersungguh-sungguh dengan segala daya upaya untuk memikirkan istidlal hukum atau mencari dalil hukum sehingga menciptakan sebuah hukum sendiri dalam sebuah metode ijtihad, sehingga itu agak sedikit sulit kalau bagi masyarakat awam. Tapi bagi mereka yang sudah merasa bahwa dirinya sudah sanggup, mangga silakan saja bermadhab. Masalah tadi dikucilkan, saya kira tidak boleh lah ada mengucilkan sesama Islam, bahkan dalam konteks kenegaraan juga senegara, dalam konteks kemanusiaan tidak ada kucil mengucil, tidak ada bully membuli. Selanjutnya Maya Peb. Dalam perihal ihtisan Pak, apa sih yang menjadi kesamaran para mujtahid untuk tidak menggunakan ihtisan sebagai hujah? Nah, sebetulnya kita memang sudah membahas ya ihtisan itu. Nah, sebetulnya ada yang menggunakan hujah, ada yang tidak. Nah, kalau menjadi kesamaran itu biasanya ihtisan itu karena memang ada ada kekurangjelasan, ada misalkan si rawinya tidak jelas atau pernah cacat dan seterusnya. Jadi ihtisan tidak digunakan. Ya, kalaupun dalam hal-hal tertentu, ihtisan tentu saja digunakan. Dari Yusi Agustin, saya Yusi, pertanyaannya bagaimana hukum mempelajari hukum usul fikih? Kalau bercerita tentang hukum, dalam konteks usul fikih memang hukum itu tidak langsung jadi. Dia harus dilihat dulu bagaimana asal-usul itu hukum. Contoh misalkan, bagaimana hukum mempelajari usul fikih? Ketika usul fikih itu menjadi sebuah alat untuk mencapai sebuah tujuan, berarti usul fikih itu mencapai tujuan faqih atau orang yang ahli dalam berfikih. Maka mengkaji usul fikih itu wajib. Karena dengan dia jadi faqih harus mengenal tentang usul fikih. Jadi kaidah usul fikih itu akan menjadi wajib manakala sesuatu itu mengantarkan ke sesuatu yang wajib. Fikih itu ilmu tata aturan ya, aturan-aturan Islam, Islamic jurisprudence. Ketika usul fikihnya tidak diketahui, seorang faqih tidak bisa menentukan sebuah hukum, maka mempelajarinya adalah wajib. Seperti orang-orang pendidikan agama Islam, dia akan mengajarkan tentang fikih, maka wajib hukumnya mempelajari tentang usul fikih. Tetapi akan menjadi sunat, tingkatnya akan lebih rendah lagi, manakala usul fikih ini tidak menjadi sebuah kewajiban atau hanya sebatas misalkan karena saya orang Islam, saya harus mengerti fikih, saya tidak akan menjadi guru, saya tidak akan menjadi mursyid, tidak akan menjadi kiai misalkan, maka usul fikih ya sunnah. Tetapi bisa menjadi mubah, bahkan bisa menjadi bisa menjadi haram mempelajari usul fikih. Seperti dulu Snodgrass itu mempelajari usul fikih Islam itu tujuannya adalah untuk melihat mana saja fikih-fikih yang bisa membuat orang muslim itu terpukul dengan ajarannya. Misalkan orang-orang liberalisme ya, orang sekularisme itu melihat fikih, misalkan fikih wanita. Wanita itu selalu menjadi kelas kedua dalam usul fikih. Nah, mereka mempelajari usul fikih itu justru untuk merubah atau untuk mendobrak fikih itu sendiri. Nah, itu bisa menjadi haram gitu ya. Selanjutnya Anis Melia Yasri, apakah dalam hukum ijma memiliki syarat-syarat tertentu dalam menetapkan hukum? Tentu saja ya, memiliki syarat-syarat. Nanti
si orang yang berizma atau ulama yang berizma atau disebut dengan mujtahid, dia memiliki syarat-syarat. Kemarin syarat-syaratnya sudah dijelaskan ya, begitu lengkap ya, begitu rigid, sehingga hasil ijtihad dari mujtahid itu tidak berlandaskan akademis, berlandaskan ilmu, berlandaskan syarat-syarat yang memang sudah ditentukan. Lalu Hilda Hermawati, bismillah, izin bertanya Pak, saya Hilda. Pertanyaannya Pak, menurut Bapak contoh istihsan itu seperti apa? Nah, nanti kita bahas ya di video selanjutnya tentang contoh istihsan. Sahir Sahiruddin, perkenalkan saya dari Tania. Apa saja kitab yang menerangkan usul fikih? Sebetulnya pondasi atau founding father dari usul fikih itu Imam Syafi'i ya. Tetapi di pesantren banyak kitab usul fikih yang menjelaskan, misalkan Al-Lumah, tetapi yang lebih tinggi biasanya Jam'ul Jawami ya, Jam'ul Jawami. Jadi kalau Anda belajar Jam'ul Jawami itu biasanya Anda akan disajikan berbagai pandangan-pandangan fikih, lalu diambil sebuah madhab fikih untuk menyelesaikan masalah-masalah fikih tersebut. Lalu apakah ada kitab khusus usul fikih? Terima kasih, tadi sudah ya kitab khusus. Ada kitab tentang Islam secara utuh, baik itu bahasa Arab, fikih, akidah, akhlak, semuanya ada. Tetapi kitab yang lebih khusus biasanya yang dipelajari di pesantren biasanya sudah memiliki core-core khusus. Mereka nyebutnya pan gitu ya, pan misalkan pan fikih, pan usul fikih, atau kalau kita sebut ya memang subjeknya gitu ya, subjek dari atau batang tubuh keilmuan atau disiplin keilmuannya apa. Disiplin keilmuan usul fikih ya salah satunya adalah yang paling biasa, yang paling rendah biasanya ada Waraqat, ada Al-Lumah, ada Jam'ul Jawami. Tetapi ada juga yang lebih tinggi lagi, tetapi tidak begitu dipersarankan bagi pemula. Windy Nurpuji, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, izin bertanya, bagaimana pandangan para ulama dalam menerima istihsan? Itu sudah digambarkan dalam video ya, ada dua, ada yang menerima sebagai hujah, ada yang tidak menerima sebagai hujah. Lalu selanjutnya Dede Nurhayati, yang dimaksud dengan kualitas kehujahan itu apa? Hujah itu kan sebagai sebuah landasan untuk menyepakati sebuah hukum. Hujahnya apa, alasannya apa, reasonnya apa gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan kualitasnya itu dia bisa sangat kuat, bisa lemah, bisa juga biasa-biasa saja. Sehingga ketika kita mau menentukan sebuah hukum, hujahnya itu harus kuat. Nah, ada juga hukum ini misalkan hujahnya lemah, tetapi bisa jadi kuat manakala dengan kondisi tertentu. Misalkan sekarang stay at home atau tidak ke masjid. Tidak ke masjid itu hujahnya lemah ya, tetapi dalam konteks misalnya COVID-19 hujahnya menjadi kuat karena apa? Karena memang situasi yang tertentu. Kalau banyak ulama yang bilang kita tidak ke masjid sekarang, jadi berpindah dari sunnah yang satu ke sunnah yang lain. Yogi Setiawan, bagaimana menghadapi suatu kelompok yang selalu berbicara atau mengajak, mari kembali kepada Al-Quran dan hadis. Kalau istilahnya mari kembali kepada Al-Quran dan hadis, berarti kita kemana-mana, tidak di dalam Al-Quran dan hadis sekarang. Jadi kalau mari kita kembali artinya kita di mana sekarang? Nah, padahal biasanya orang yang mengatakan mari kembali ke Quran dan ke hadis, kalau yang diajaknya adalah muslim, dia masih menggunakan Al-Quran dan hadis. Tetapi dalam pandangan atau interpretasi yang mungkin bisa berbeda dengan pemahaman yang dia pelajari. Padahal kenyataannya tidak ingin memahami Al-Quran dan hadis. Kita perlu mempelajari kitab-kitab klasik dengan karangan para ulama dan hujahnya. Ini sebetulnya dalam tradisi-tradisi literatur kita, dalam memahami Al-Quran, itu ada dua. Kita memiliki dua referensi. Ada referensi utama, ada referensi pertama. Kalau referensi utama artinya referensi yang memang sumber hukum asli. Contoh misalkan Quran, hadis juga kan misalkan menggunakan kutubus sitah gitu ya. Bisa menggunakan Imam Bukhari, bisa Muslim, bisa kitab-kitab sunan yang lain yang 6 itu gitu ya. Kita bisa menggunakan itu. Tetapi bagi yang masih awam, mereka perlu membaca kitab pertama, bukan kitab utama. Maksudnya sudah disimplifikasi, sudah disederhanakan sehingga orang awam ketika memahami hukum itu tidak langsung ke Quran, karena kita tahu bahwa
ayat-ayat Quran itu begitu banyak. Ayat-ayat Quran itu begitu banyak makna majazi yang tersembunyi, bahkan bisa retoris, bisa banyak sekali dalam ilmu-ilmu balaghah. Quran itu sulit sekali untuk dipahami oleh orang-orang awam, walaupun banyak juga yang memang kalimatnya itu sudah jelas gitu ya, kalimatnya sudah sangat jelas. Jadi memahami kitab-kitab klasik itu dalam pandangan referensi itu adalah referensi pertama untuk mengacu kepada referensi yang utama. Kalau kita langsung ke referensi utama, kalau kita tidak memiliki bekal alat pisau analisisnya, maka kita akan tersesat juga gitu ya. Apalagi berbicara dengan usul fikih yang mana hukumnya selalu berbeda-beda sesuai kondisi. Terima kasih, betul, karena usul fikih itu sebetulnya bisa sangat dinamis karena sesuai dengan konteksnya. Fikih sebagai produk dari komodifikasi fikih, maka harus dilihat dari istidlalnya, dari elatnya, dari asbabul wurudnya dan seterusnya. Sehingga apa? Ketika kita berbicara fikih, tentu saja kita harus berbicara tentang asal usulnya. Kalau misalkan kita rigid terhadap sebuah hukum fikih, maka kita kehidupan kita akan rigid, tidak bisa dinamis. Padahal kehidupan kita membutuhkan kedinamisan seperti dalam fikih. Iklima, assalamualaikum. Izin bertanya, apakah boleh kita mengikuti hukum ijma sukuti? Sebaiknya kalau ijma sukuti harusnya ditanya dulu. Ketika ini ijma sukuti itu dia tanya dulu sukutinya dia kemana arah dari sukuti itu. Diamnya itu apakah diam karena memang tidak setuju atau diam karena memang tidak memiliki hujah atau yang lain. Nah, kalau bisa mengikuti hukum yang sukuti itu harus lebih didohirkan, ditanya saja siapa mujtahidnya lalu tanya. Kecuali nanti ada kebanyakan para ulama itu, jumhur ulama itu sepakat ya, mayoritas ulama sepakat dengan hukum anu, tetapi ada ulama yang tidak sepakat tetapi dia diam, sukut gitu ya. Sehingga diperbolehkan saja selama Anda meyakini bahwa dia itu memang betul-betul ulama mujtahid. Siti Fatimah ingin bertanya, Pak, kenapa dalam Al-Quran hukumnya tidak berurutan? Al-Quran itu kalau berurutan itu seperti undang-undang. Kalau undang-undang berurutan itu nanti akan tidak relevan. Maka undang-undang itu akan mengalami yang disebut dengan amandemen. Nah, kalau Al-Quran itu berurutan, misal Al-Quran tentang menikah, maka semua ayat-ayat tentang menikah. Maka nanti di dalam Al-Quran itu nanti relevansi tentang menikah dari zaman ke zaman itu pasti berubah. Maka Al-Quran tidak diurutkan, menikah ada di surat Al-Baqarah, menikah ada di surat An-Nisa, menikah dan seterusnya. Sehingga apa? Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan menikah, Al-Quran itu menjadi sumber hukum, bukan menjadi sumber dari segala sumber hukum, bukan menjadi sumber hukum yang langsung seperti di undang-undang. Al-Quran itu lebih tinggi daripada sumber hukum seperti undang-undang, undang-undang perkawinan dan seterusnya. Contoh Al-Baqarah 1 menjelaskan tentang akidah dan selanjutnya. Mohon penjelasannya, betul ya. Jadi akidah juga tidak hanya di Al-Baqarah, akidah ada di Al-Ikhlas, akidah ada di mana-mana gitu ya. Selanjutnya Inayah Septiani, apakah ijma juga menjadi hujah bagi orang-orang yang hidup di saat ijma terjadi? Apa dasar alasannya? Satu, ijma, kalau ijma itu kan ini ya, sebetulnya kalau prosesnya ijtima. Jadi kalau ijma itu kan ngumpul, ulama-ulama itu berkumpul, lalu dia memberikan sebuah fatwa, produk dari ijtima itu sebuah fatwa, maka ketika sudah fatwa itu dilakukan, maka sebaiknya mengikuti fatwa ulama, kecuali bagi para mujtahid atau ulama mujtahid yang memang tidak setuju. Tapi tidak, kalau sudah ijma ulama, berarti mayoritas ulama itu sudah menentukan sebuah hukum. Maka sebaiknya orang yang hidup di antara ijma itu harus mengikuti, ya, harus mengikuti karena ijma itu adalah mayoritas ulama, dipertimbangkan secara akademis, dipertimbangkan secara keilmuan, kewarauan, ya, juga dipertimbangkan secara efek efek baik dan buruknya. Selanjutnya Reni Fitri Aulia bertanya fungsi dari urep. Fungsi dari urep itu urep itu adat kebiasaan. Jadi
Islam itu tidak berangkat dari ruang yang kosong. Waktu Rasulullah itu diutus menjadi Rasul pada usia yang ke-40 di Arab Saudi itu sudah memiliki urep, memiliki adat kebiasaan. Maka ada kaidah fikih, Rasulullah itu juga mengambil urep-urep atau adat kebiasaan pada masa jahiliyah itu diambil menjadi sebuah syariat. Maka al-adah muhakkamah, al-adah muhakkamah adat itu adalah hukum. Maka disebut, kalau kita disebut ma'rufun. Ma'ruf itu yang diketahui. Bahkan ma'rufun juga amar ma'ruf, memerintah kepada kebaikan. Ma'rufun atau urep, atau yang diurepkan, atau yang dibiasakan, atau yang menjadi itu, maka berubah definisinya menjadi kebaikan. Maka urpun itu adalah adat yang memang membaikkan kehidupan manusia sendiri. Maka fungsinya itu bisa menjadi sumber hukum, manakala tidak ada sumber hukum yang kontradiktifnya atau sebagai mafhum mukhalafahnya, tidak ada yang menyelisihinya. Jadi urep langsung seperti misalkan urep kita menggunakan batik gitu, itu orang Indonesia apakah tidak boleh karena di Arab Saudi itu menggunakan gamis. Nah, karena itu kan tradisi urep ya. Kalau kita mau pakai gamis silahkan saja. Apakah itu berarti pakai batik tidak boleh? Nah, itu beda lagi. Karena selama batik itu adalah urep kebaikan kita, ya tidak ada salahnya. Selanjutnya Aceh Prohendi, bagaimana kalau ada dua hadis yang berlawanan dalam satu masalah, seperti menurut hadis mutawatir A, menurut hadis ahad B, maka menurut hadis mana yang kita ambil? Mohon penjelasannya. Dalam video sebelumnya kita menjelaskan tentang hadis. Misalkan dilihat dari kualitas rawinya, ada kuantitas rawinya, ada yang mutawatir, ada yang ahad. Maka kalau melihat ada dua hadis bertentangan, maksud saya mungkin bukan bertentangan ya, mungkin interpretasinya memiliki pertentangan satu sama lainnya. Maka harus diambil dari kuantitas yang mutawatir dulu, karena ahad itu satu orang ya. Mutawatir itu mayoritas, yang mutawatir yang diambil. Jadi kecuali kalau misalkan si mutawatir lebih tinggi derajatnya ketika dilihat dari sebuah kondisi tertentu ya, kecuali dalam kondisi normal. Kalau mutawatir dalam kondisi tertentu bisa, misalkan ada misalkan hadis ahad bercerita tentang hadis akhir zaman. Tidak ada yang mutawatir, ada yang ahad. Nah, kita ambil saja, tetapi jangan menjadi sebuah ideologi yang bisa dipertahankan mati-matian. Tia Nurlailawati izin bertanya, apa tujuan dari penggunaan istisan? Nah, nanti kita ya, ini sudah dijelaskan istisan itu tujuannya ya kemarin. Selanjutnya Siti Nur Habibah mengenai macam-macam ijma. Untuk contoh dari ijma sukuti itu seperti apa? Tadi sudah di atas. Assalamualaikum, izin bertanya penggunaan istisan dan contohnya. Ini sudah ya, semuanya tentang istisan ya. Pertanyaan apa saja contoh dan ijma sore selain daripada taraweh? Ijma sore selain dari taraweh seperti begini. Ada Rasulullah itu mensunatkan sholat sunat tahiyatul masjid. Tapi Rasulullah tidak pernah melakukan sholat sunat taraweh, sholat sunat tahiyatul masjid. Karena waktu Rasulullah datang langsung qomat ya. Dan Rasulullah memang tinggalnya itu di dalam masjid gitu ya, sehingga tidak ada. Tetapi disepakati bahwa sholat sunat tahiyatul masjid itu sunat dilakukan. Ada banyak ya yang ijma yang sore, termasuk mengumpulkan, memushafkan Al-Quran yang disebut dengan mushaf Utsmani ya. Ketika Imam Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bersepakat untuk membukukan Al-Quran dalam satu buku, sekaligus juga menjadi mushaf ketika Amirul Mukminin Utsman menjadi Amirul Mukminin, dia dijadikan mushaf, maka disebut mushaf Utsmani. Itu juga ijma yang sore. Atau juga ada yang lain, misalkan sholat tahajud dan seterusnya lah ya, banyak. Eki Zakil bertanya, apa perbedaan ilmu fikih dan ilmu usul fikih? Ilmu fikih adalah sebuah produk dari usul fikih. Misalnya begini, apa itu laptop? Laptop itu produknya, tetapi membuat laptop desainnya seperti apa itu pasti ada asal usulnya. Maka usul fikih itu adalah
ilmu asal-usul dari produk bernama fikih. Jadi kita misalkan kenapa sholat kita pakai kunutnya itu, kalau yang kunut itu ya, kunutnya itu ba'da ruku, padahal Imam Maliki itu sebelum ruku. Nah, gitu ya. Berarti itu kan ada asal usulnya. Kenapa Imam Syafi'i memilih ba'da ruku, tidak sebelum ruku seperti Imam Maliki? Kenapa Imam Maliki tidak menggunakan basmalah atau tidak dijaharkan basmalahnya, sedangkan Imam Syafi'i dijaharkan? Nah, itu fikih, tetapi asal usulnya cara mengambil hukumnya itu disambut dengan usul fikih. Izin bertanya, apakah ilmu usul fikih mengikuti perkembangan zaman? Ya, maka ada disebut dengan fikih kontemporer. Cuman biasanya fikih-fikih yang milenial, fikih-fikih yang kontemporer biasanya menggunakan menggunakan metode kiasi. Sebelum kias dulu, mengkiaskan dari hukum-hukum yang sudah ada lalu diterapkan ke dalam sebuah hukum yang baru dalam perkembangan zaman. Itu seperti IT, bagaimana e-commerce, ya, elektronik komersial, itu kan tidak ada dibahas dalam fikih-fikih klasik. Maka butuh sekali usul fikih itu mengikuti perkembangan zaman, lalu membuat sebuah produk fikih sesuai dengan zamannya. Lalu selanjutnya miftahul jannah. Bagaimana jika seandainya ada seorang yang ingin menguasai ilmu fikih saja tanpa diiringi dengan usul fikih? Ya, ini tidak baik ya. Ya, orang fakih dia itu harus mengerti tentang ilmu fikihnya, yaitu usul fikih. Fikih itu kan sebuah produk, komodifikasi hukum. Nah, untuk membuat sebuah produk, maka tentu harus tahu. Comro itu, kalau penikmat comro itu tidak baik kalau dia betul-betul produsen comro. Nah, produsen comro harus mengerti tentang ilmu bagaimana cara membuat comro. Intan Puspita Dewi bertanya tentang seperti yang dijelaskan bahwa sumber hukum itu ada yang disepakati, ada yang tidak disepakati. Contoh yang tidak disepakati itu diantaranya sadud jariyah, seperti masalah yang dari penetapan sumber hukum yang menggunakan sadud jariyah itu seperti apa. Contoh masalah dari penetapan sumber hukum yang menggunakan sadud jariyah seperti apa? Mohon dijelaskan. Itu sudah ada di video ya, contoh-contoh sadud jariyah. Kita akan bahas nanti. Waktunya sudah berapa lagi ya? 1, 2, 3. Oke, kita selesaikan dulu. Bagaimana kita menyikapi maslahah mursalah? Apakah sebaiknya menaati atau meninggalkan? Ya, sebaiknya mana yang maslahah kita tepati, mana yang mafsadat kita tinggali. Lalu selanjutnya Hendy, apa alasan madhab Imam Syafi'i tidak menganggap istihsan sebagai hujah syariah? Ya, karena istihsan itu kan sebetulnya ada yang lebih pokok. Jadi kalau istihsan itu ya dilihat dari sisi baiknya. Sedangkan Imam Syafi'i melihat lebih kepada sisi madaratnya. Adapul mafasid ya. Lalu selanjutnya, apakah penguasaan tentang usul fikih itu wajib bagi seorang guru? Nah, ini sudah dijawab ya di atas. Yang terakhir, Sahiruddin, apa ada kitab yang menjelaskan ilmu usul fikih secara khusus? Tadi sudah ya, kitab-kitab Al-Lumah Waraqat dan Jam'ul Jawame'. Itu saja, terima kasih kepada penanya. Ada beberapa pertanyaan tentang istihsan, juga tentang beberapa yang belum saya itu karena membutuhkan nanti slide agar bisa lebih jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.